Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum memulai pelajaran kita niat mencari ilmu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi izzalata jali an nafsi an sairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukra ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlillahi ta'ala ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidikram wa nakhusu khususan khasatan ila muslim ahda kitab nazam alana wa jimin talamidi wa musyikhina wa musyikhi wa musyikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamnaha wa alamnaha sa'lillahi ta'ala lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini yaitu kitab Nazam Alana. Insyaallah hari ini akan menerangkan tentang bahayanya lisan. Menerangkan apa? Tentang bahayanya lisan. Lebih dulu mari kita baca bersama-sama nadamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biha bi'almi fitarani amin. Yamutul fata min afrati min lisanihi walaysa yamutul mar'u min afratir rajali matine wong anom sebab kepleset lisani orang kok matine sebab kepleset sikile fa'asratuhu min faihi tarma birasihi wa'asratuhu bin rijali tabara alal mahli kronom lesete lisan kake balang mendas ini lesete sike suwi bisa waras. Jadi di dalam nadhaman ini diterangkan tentang bahayanya lisan. Yamutul fata min afratil lisanihi walesa yamutul mar'u min afratil rajali. Mati ne wong anom sebab kepleset lisane. Ora kok matine sebab kepleset sikile. Nah, fa afratuhu min faihi tarma biro sihi. Wa afratuhu birrijli tarma alal mah tabra ya was. Wa afratuhu birrijli tabra alal mahli ya. Krono mlesete lisan. Kakake balang endas. Ini mlesete sike suwi-suwi bisa waras. Jadi di situ diterangkan bahwasannya seorang pemuda itu bisa mati disebabkan terpeleset lisannya, salah ucap atau
mengucapkan sesuatu tanpa dipikir terlebih dahulu, ternyata perkataan atau ucapan yang ia keluarkan ini menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang lain atau menjadikan orang lain menjadi bertengkar kepada sesamanya. Tapi tidak mati karena terpeleset kakinya. Jadi seseorang itu tidak akan mati hanya gara-gara terpeleset kakinya. Nah, terpelesetnya mulut, mengucapkan sesuatu yang tanpa dipikir atau dipikir memang sengaja untuk menyakiti orang lain, itu bisa melenyapkan kepalanya. Nah, sementara terpelesetnya kaki itu akan sembuh sebentar kemudian. Jadi kita harus tahu bahwasanya mulut kita itu bagaikan pedang yang tajam. Mulut kita itu bagaikan pedang yang tajam. Nah, bila digunakan pedang tersebut dengan benar dan dengan hati-hati, misal untuk alat memerangi orang-orang yang memusuhi agama Islam atau memerangi orang-orang kafir yang memerangi agama Islam. Maka kalau kita pergunakan dengan benar seperti itu akan sangat bermanfaat. Bermanfaat. Atau juga mungkin kita pakai untuk membelah kayu yang kita butuhkan untuk memasak. Kayu untuk memasak kita belah dengan pedang tersebut yang tajam. Nah, maka yang seperti itu ya, sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia secara umum ataupun secara individu. Contohnya secara umum ya tadi kita buat untuk alat memerangi orang-orang kafir yang memerangi agama Islam. Atau yaitu untuk kemanfaatan pribadi ya. Untuk kemanfaatan pribadi untuk keluarga kita, contohnya yaitu tadi untuk membelah kayu bakar. Nah, itu kalau penggunaannya itu benar dan juga hati-hati. Tapi bila tidak hati-hati menggunakannya, maka akan mengiris pemegangnya. Kalau kita tidak hati menggunakannya, maka kita akan teriris oleh pedang yang tajam tersebut. Atau orang lain yang semestinya itu tidak boleh diiris. Jadi bisa juga itu nanti mungkin mengiris diri kita sendiri yang mempunyai pedang. Kalau kita menggunakannya tidak hati-hati, atau juga bisa mengiris orang lain. Kalau kita menggunakannya tidak hati-hati, mungkin di samping kita
ada orang lain. Nah, ketika kita menggunakan pedang tidak hati-hati, ini bisa mengenai orang lain tersebut. Jadi intinya pedang itu kalau kita menggunakannya dengan benar dan hati-hati, ini akan bermanfaat bagi kehidupan manusia secara umum. Akan tetapi jika kita menggunakannya itu tidak benar atau dengan tanpa hati-hati, ini bisa membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, maka dari itu bahayanya yang ditimbulkan mulut itu lebih besar dari bahaya yang ditimbulkan oleh pedang tadi. Sama-sama tajamnya antara pedang dan mulut, akan tetapi bahaya yang ditimbulkan antara pedang dan mulut itu lebih bahaya mulut. Begitu juga bahaya yang ditimbulkan oleh mulut dibanding dengan anggota tubuh kita yang lain, semisal kaki ataupun tangan. Ini pun juga masih lebih bahaya mulut bahayanya. Dan juga sebaliknya, jika mulut ini digunakan dengan benar, digunakan untuk berkata dengan benar dan hati-hati, sebelum bicara itu dipikir terlebih dahulu, itu nanti manfaatnya dibanding dengan anggota yang lain sebenarnya kaki dan tangan, ini juga masih banyak manfaatnya mulut ya. Jadi kita ini menggunakan mulut kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati dan digunakan dengan benar. Dengan benar maksudnya bagaimana? Sebelum berucap kita harus berpikir dahulu. Apakah ucapan yang akan kita ucapkan ini bermanfaat ataukah malah menjadikan madorot bagi kita ataupun orang lain ya. Kalau memang ketika kita angan-angan bahwasanya ucapan yang akan kita ucapkan ini bermanfaat, persilahkan untuk ucapkan. Tetapi kalau sekiranya ini tidak bermanfaat baik untuk dunia kita ataupun untuk akhirat kita, atau malah membahayakan, ya jangan kamu ucapkan. Mending atau lebih baik diam. Saya katakan bahwasanya apa? Bahayanya mulut itu dibanding dengan anggota yang lain, tangan, kaki, itu lebih bahaya mulut. Contohnya bagaimana contohnya? Satu kali tangan kita itu memukul, maka yang akan tersakiti oleh tangan kita tersebut hanya satu orang yang terpukul tersebut. Sama kita memukul orang satu kali. Ini otomatis kan yang terkena pukulan hanya satu orang, yang merasa sakit satu orang. Atau juga mungkin kaki kita itu menendang satu orang, maka yang merasa sakit karena tendangan kita pun hanya satu
satu orang. Nah, tetapi bila kita itu berkata-kata sesuatu tanpa dipikirkan terlebih dahulu manfaat dan tidaknya perkataan tersebut. Maka ketika kita itu mengatakan sesuatu, ternyata perkataan kita ini menyakiti hati orang. Maka bisa saja yang terkena sakit, yang merasakan sakit gara-gara perkataan kita ini bisa seluruh umat, bisa seluruh manusia merasa tersakiti dengan kata-kata kita, satu kata atau satu ucapan yang keluar dari mulut kita. Nah, begitu juga satu kata yang mengadu domba itu bisa menimbulkan membunuh di antara seluruh warga. Bahkan bisa membunuh seluruh warga negara. Ada hanya satu kata. Nah, berbeda dengan tangan tadi. Dan tadi ketika memukul satu kali, yang tersakiti hanya satu orang. Begitu juga kaki ketika menendang satu kali, yang terkena sakit atau yang merasakan sakit hanya satu orang. Nah, kalau mulut berucap satu kata, yang tersakiti ini bisa seluruh warga masyarakat, seluruh warga negara. Nah, bahkan kesalahan yang dilakukan mulut dalam berkata itu bisa melenyapkan nyawamu. Karena apa? Ya karena salah berkata ini karena menjadikan orang saling bertengkar atau saling bunuh-membunuh. Akhirnya orang yang berkata menyebabkan orang lain terbunuh atau saling membunuh, ini akan digantung atau akan dibunuh balik. Tapi kesalahan yang dilakukan kakimu dalam melangkah, akibatnya hanya terkilir atau jatuh. Jadi maka dari itu kita harus berhati-hati sekali di dalam menggunakan anggota tubuh kita, terutama lisan itu harus berhati-hati. Harus kita pikir terlebih dahulu jika kita akan berucap. Jangan sampai ucapan kita ini menjadikan orang saling bertengkar satu sama lain, atau menjadikan orang terfitnah agamanya. Mungkin kita sebagai orang yang berilmu agama di dalam menyebarkan agama Islam atau mendakwakan agama Islam, di dalam berdakwah kita kurang hati-hati di dalam berucap.
Mungkin kita sampai mengeluarkan hukum yang tidak semestinya. Contohnya yang semestinya itu hukumnya haram, kita katakan halal. Kita katakan halal. Unsurnya bisa macam-macam, mungkin kita belum begitu paham masalah itu karena keburu ditanya oleh same atau pendengar. Di dalam hati kita ada rasa gengsi kalau tidak bisa menjawab. Akhirnya permasalahan tersebut kita jawab dengan asal-asalan. Yang semestinya itu harusnya kita mengatakan haram terhadap sesuatu tersebut, malah kita katakan halal. Ini kan berarti memfitnah agama. Jadi orang yang mengikuti, memakai pedoman kata kita, dia terfitnah agamanya. Atau mungkin unsurnya kita itu dengan agama kita gunakan sebagai alat untuk mencari duniawi, baik itu untuk ketenaran atau uang atau jabatan. Ya, akhirnya dengan itu yang semestinya tidak boleh menurut agama, gara-gara kita ingin mencari jabatan oleh orang atasan, disuruh membolehkan hal tersebut. Kalau dengan iming-iming, kalau kita menghukumi boleh, akan dinaikkan pangkat kita. Akhirnya kita pun mengucapkan bahwasanya sesuatu tersebut boleh. Nah, ini juga berarti termasuk fitnah tentang agama. Nah, ini nanti yang terjerumus di dalam masalah kesalahan terhadap kata-kata yang kita ucapkan itu tidak hanya satu orang, bahkan bisa ribuan, bahkan jutaan, miliaran orang yang terjerumus gara-gara kata-kata kita yang salah tadi. Jadi kita itu harus hati-hati benar di dalam menggunakan mulut ini. Jangan sampai mulut kita ini menjadikan kita malah menjadi orang yang celaka, baik di dunia maupun di akhirat. Sebisa mungkin kita harus menggunakan mulut kita ini dengan baik dan benar, bisa membawa manfaat khususnya untuk diri kita, keluarga kita, maupun umat. Dan menjadi mulut yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW serta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Mulut yang digunakan dengan benar untuk menegakkan agama Allah, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahayanya mulut itu intinya dibanding dengan anggota yang lain itu lebih bahaya mulut.
Begitu sebaliknya, kemanfaatan yang diperbuat oleh mulut atau lesan dibanding dengan anggota yang lain, ini lebih banyak manfaatnya mulut atau lesan tersebut. Jadi makanya kita harus bersyukur. Kita oleh Allah diberi mulut berfungsi dan juga diberi akal sehat. Perlu kita syukuri, hal tersebut perlu kita syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Yaitu gunakanlah mulut untuk berkata sesuatu yang hak, yang benar, indah Allah, dan memberi kemanfaatan kepada umat, dan juga menolong kepada orang-orang yang semestinya harus ditolong. Mungkin ada orang yang belum bisa membaca Fatihah dengan benar, maka kita bimbing orang tersebut dengan lisan kita dan akal pikiran kita untuk membaca Fatihah dengan benar. Supaya apa? Supaya ketika membaca Fatihah ini dia bisa mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, dan juga menjadikan sholat ia menjadi sah karena bacaannya Fatihah sudah benar, sudah benar. Jadi mungkin itu saja untuk keterangan hari ini. Mari kita teruskan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Seperti biasa pertanyaannya ada 5. Ada 5. Pertanyaan yang nomor 1. Seorang pemuda itu bisa mati karena apa? Menurut nadhaman yang telah disebutkan tadi. Pertanyaan yang nomor 2. Kesalahan ucapan itu mesti bisa menjadikan sebab orangnya titik-titik. Ini jawabannya seperti nadhaman tadi ya, seperti yang ada di nadham. Pertanyaan yang nomor 3. Orang yang terpeleset kakinya bahayanya dibanding dengan orang yang terpeleset lesannya lebih bahaya mana? Pertanyaan yang nomor 4. Pertanyaan yang nomor 4. Kita di dalam menggunakan lisan ini harus hati-hati. Caranya hati-hati itu bagaimana? Pertanyaan yang nomor 5. Tadi dikatakan bahwasanya tajamnya lisan itu sebetulnya tajamnya titik-titik. Itu saja ya
pelajaran hari ini. Semoga kita oleh Allah benar-benar diberi hidayah ilmu dan juga hidayah bimbingan. Dan akhirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat barakah fid dunya wa dunya akhirah. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.